Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novana Dwi Saputra dari Prodi PPSI kelas 3A akan menyampaikan materi tentang hakikat multidisipliner dalam pragmatik, tindak tutur, dan indikator relevansi, diksi, peranggapan, dan teori makna. Pragmatik merupakan sebuah kajian yang tidak hanya mencakup satu disipliner ilmu, akan tetapi mencakup beberapa disipliner ilmu di dalamnya. Jika pada kenyataannya, pragmatik merupakan kajian yang multidisipliner dalam memahami hal tersebut, sudah barang tentu terpegang teguh pada konteks. Konteks di sini juga memiliki lingkup yang luas. Konteks tentang pragmatik terkait dengan kajian pesan, identitas, dan makna. Pesan di sini dapat diartikan sebagai informasi, baik berupa informasi lisan, tulisan, maupun teknologi. Tentunya, penyampaian pesan tersebut juga harus disesuaikan dengan konteks. Tindak tutur atau tindak ujar merupakan entitas yang bersifat sentral dalam pragmatik, sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik lain seperti peranggapan, prinsip kerjasama, dan prinsip kesatuan. Tindak tutur memiliki bentuk yang bervariasi untuk menyatakan suatu tujuan. Misalnya, menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, saya memerintahkan Anda untuk meninggalkan gedung ini segera. Tuturan tersebut juga dapat dinyatakan dengan tuturan, mohon Anda meninggalkan tempat ini sekarang juga, atau cukup dengan tuturan keluar. Ketika contoh tuturan di atas dapat ditafsirkan sebagai perintah apabila konteks sesuai. Mengatakan sesuai, dia juga melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut kemudian mendasarkan lahirnya teori tindak tutur. Yule 1996 mendefinisikan tindak tutur sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran, sedangkan Cohen dalam Horberger dan Miskay 1996 mendefinisikan tindak tutur sebagai sebuah kesatuan fungsional dalam komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur mengandung tindakan sebagai suatu kesatuan fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Tindak tutur dan peristiwa tutur sangat erat terkait. Keduanya merupakan dua gejala yang terdapat pada suatu proses, yaitu proses komunitas. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Deixis adalah kata yang tidak memiliki referen yang tetap, tetapi berubah-ubah, seperti kata saya, sini, sekarang. Misalnya dalam dialog antara A dan B, saya secara bergantian mengacu kepada A atau B. Kata sini mengacu kepada tempat yang dekat dengan penutur. Kata sekarang mengacu kepada waktu ketika penutur sedang berbicara. Peranggapan mengacu kepada makna tersirat yang mendahului makna kalimat yang terucap. Makna ini dapat ditangkap dan disimpulkan oleh pendengar. Kalau kita mendengar ujaran ibunya sedang sakit, maka makna lain yang bisa ditangkap yaitu dia mempunyai ibu. Inilah yang disebut peranggapan. Untuk mengecek kebenarannya, kita dapat menggabungkan kedua dengan menempatkan peranggapan di depan ujaran tadi menjadi dia mempunyai ibu, ibunya sedang sakit. Tetapi peranggapan itu akan janggal jika ditempatkan di belakang. Peranggapan berbeda dengan pengertian. Yang disebut pengertian yaitu makna lain yang mengikuti suatu ujaran. Misalnya, kalau kita mendengar ujaran ini bunga, maka sebenarnya ada jumlah makna yang menyertai makna ujaran itu, yaitu pantas, wangi, bukan kerbau. Kalau digabungkan akan menjadi seperti ini. Ini bunga, pantas, wangi. Ini bunga, bukan kerbau. Indikator merupakan salah satu kajian dalam pragmatik. Secara sederhana, indikator adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh
yang tersurat. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan suatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implikatur, yaitu 1. Implikatur bukan merupakan bagian dari tuturan. 2. Implikatur bukanlah akibat logis tuturan. 3. Sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur, dan itu bergantung pada konteksnya. Teori relevansi merupakan sebuah teori dalam kajian pragmatik yang mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban dalam sebuah komunikasi. Penutur dalam mitra tutur hendaknya memahami dan menginterpretasi sebuah tuturan dengan pemahaman dan interpretasi yang sama. Makna memang sebuah gagasan yang kompleks. Kompleksitasnya tercermin dalam sejumlah disiplin akademik yang bermuara pada kajian gagasan ini. Disampaikan itu makna kajian dalam berbagai cabang khusus, misal semantik, pragmatik, dalam linguistik. Gaya bahasa yang baik mengandung 3 unsur, yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Kejujuran dalam bahasa berarti kita mengikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah yang baik dan benar. Sopan santun dalam berbahasa berarti kita memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak berbicara, khususnya pendengar atau pembaca. Menarik dalam bahasa dapat diukur melalui komponen variasi, humor yang sehat, pengertian yang baik, tenaga hidup, dan penuh daya khayal imajinasi. Gaya mulia dan bertenaga. Gaya mulia dan bertenaga adalah gaya bicara yang berbicara dengan energi yang penuh vitalitas dan untuk menggerakkan sesuatu. Akan tetapi untuk menggerakkan emosi pendengar, pembicara juga menggunakan nada keagungan dan mulia. Pada kalimat sepi menyanyi merupakan bentuk dari majas personifikasi. Kalimat tersebut mengartikan sebuah suasana yang diam tanpa kata, seperti waktu malam untuk berdoa tiba. Pada kalimat hidup dari hidupku merupakan majas repetisi yang menggambarkan bahwa si aku merasakan bahwa hidupnya penuh dengan kemungkinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.